Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah anugerahkan untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari selalu kita haturkan untuk Nabiullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, di kesempatan yang sangat baik ini, saya akan membacakan satu judul kultum, yaitu mewaspadai langkah-langkah iblis. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman di antaranya di dalam surat Al-Baqarah yang insya Allah kita semuanya sudah faham. Di sana disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kamu semuanya. Para jamaah, ini adalah satu peringatan dari Allah di dalam Al-Quran yang bisa jadi para jamaah masih banyak di antara kita yang sudah bersyahadat, yang sudah beriman kepada Allah, itu masih mungkin masih ada di antara kita yang kadang-kadang ikut-ikutan langkah-langkah syaitan. Sehingga mari kita betul-betul waspada, dan mari kita menggunakan momen saum Ramadan ini untuk lebih dekat lagi kepada Allah, lebih kuat lagi untuk bisa memiliki sebuah pertahanan untuk menghadapi serangan, bujuk rayu, jebakan dari para iblis itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga di ayat 268 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu hanya menjanjikan atau menakut-nakuti kepada kita dengan kemiskinan-kemiskinan, dan juga menyuruh kamu semuanya untuk berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan juga karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Para jamaah yang dirahmati Allah, kembali syaitan sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi di sini ada dua janji. Yang pertama janji dari syaitan, yang kedua janji dari Allah. Mungkin satu pertanyaan yang boleh kita jawab bareng-bareng, kira-kira janji mana yang lebih laku antara janji syaitan dengan janji Allah di hadapan manusia pada umumnya? Ya, jadi janji mana yang lebih laku? Janji mana yang lebih dipercaya? Apakah kebanyakan manusia lebih mempercayai janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kebanyakan manusia memilih janjinya para syaitan? Atau Masya Allah, kalau misalnya bahkan kita kadang-kadang sampai masuk ke janji itu,
Ya, kita lebih memilih janjinya setan daripada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para jamaah? Karena memang jalan menuju janji Allah itu berat. Ya. Hufatil jannah bil makari wa hufatinar bisyahawat. Untuk menuju janji Allah atau menuju surganya Allah itu dipenuhi dengan lika-liku yang luar biasa. Untuk menjalankan janji Allah ini dipenuhi dengan tantangan yang luar biasa. Tapi untuk masuk ke dalam janji iblis, janji setan itu diliputi dengan kesenangan, dengan keindahan, dengan kemudahan dan sebagainya. Inilah para jamaah, mari kita semuanya untuk berintrospeksi bersama, ya, karena jangan-jangan berapa waktu yang lalu kita itu lebih memilih atau lebih berada di pihak setan daripada di pihak Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana setan di dalam menggoda manusia? Paling tidak kalau kita melihat beberapa hal, setan yang mengatakan di dalam Al-A'raf, la'at summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka, anak cucu Adam ini, dari depan, dari belakang, dari kanan atau dari kiri, atau mungkin bisa disimpulkan itu adalah dengan berbagai macam cara dan tanpa putus asa. Para jamaah kalau melihat ini, mungkin manusia kita semuanya itu akan terkelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang dikategorikan muflihun. Kelompok yang muflihun ini para jamaah kelompok yang beruntung, kelompok yang bahagia, kelompok yang karena keimanannya kepada Allah, setan tidak akan berhasil menjebaknya, setan tidak akan berhasil memasang perangkat terhadapnya. Ini tergambar di dalam surat An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kelompok yang sami'na wa ata'na, kelompok yang ketika dipanggil oleh Allah untuk menuju kepada hukum Allah dan Rasulnya, jawabannya hanyalah sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan itu adalah kita. Keberuntungan itu pasti adalah gagalnya iblis di dalam menjebak kita sehingga kita kelak bisa husnul khotimah. Kemudian yang kedua para jamaah, ada perjuangan iblis. Kalau kita melihat atau membaca hadis arba'in, di hadis yang keempat insya Allah di bagian akhir, di sana bisa diterjemahkan mungkin ada perjuangan iblis, ya. Yang pertama dia berhasil menggoda manusia. Maaf, yang pertama dia gagal menggoda manusia. Tapi pada akhirnya iblis itu berhasil. Para jamaah disebutkan inna ahadakum liya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara salah seorang di antara kamu yang sudah beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Mungkin jadi penceramah, mungkin jadi ahli santri, mungkin jadi ahli sholat berjamaah, mungkin jadi ahli sedekah. Sehingga di awal-awalnya iblis tidak berhasil mendekatinya. Hatta bainahu wa baina ila dhirar. Sehingga antara dirinya dengan surga itu hanya tinggal selangkah saja. Selangkah dirinya akan masuk surga. Fayasbihu alaihil kitab, tapi kemudian didahului di dalam catatan kitab, mungkin di akhir ayatnya iblis berhasil menggoda fayamalu bi amali ahlinar. Maka orang itu atau ini kemudian beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka itu sendiri. Ini adalah yang kedua para jamaah. Jadi sudah dikenal soleh,
sudah dikenal oleh banyak orang muttaqin, tapi walau alam karena masalah apa, pada akhir hidupnya justru ia mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian yang ketiga para jamaah, manusia yang digoda oleh iblis dan perjuangan iblis bisa digambarkan dengan hadis yang di bagian akhir, inna ahdakum liya'malu bi amali ahlina. Ada salah seorang di antara kamu yang dia sudah beramal dengan amalan ahli neraka, ahli maksiat. Iblis sangat sukses untuk menggoda mereka. Mungkin dia adalah penzina atau apapun juga. Hatta ma bainahu baina ilajira. Sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal satu langkah. Fayasbihu alaihil kitab. Tapi kemudian didahului di dalam catatan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dengan izin Allah ahli maksiat ini kemudian bertobat kepada Allah. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Jadi fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian ia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhuluha, dan kemudian ia pun akhirnya masuk ke dalam surga. Inilah para jamaah, maka mari kita betul-betul harus waspada sehingga kita bisa menghindar dari segala macam bujuk rayu iblis itu, dan kita bisa mempertahankan iman kita sehingga iman kita itu istiqomah, kita tetap bisa sami'na wa ata'na sampai dengan ruh kita yang terakhir, sehingga pada saat itu kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah jika dengan ridho Allah dikehendaki, materi akan saya lanjutkan dalam jebakan-jebakan iblis yang dilakukan oleh anak cucu iblis. Demikian, mohon dimaaf kalau ada yang kurang berkenan. Bila sabil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.